Corporate Secretary PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk Prayogo Teguh Ansori mengungkapkan pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil RUPS tahunan yang digelar pada 18 Juni 2026. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, emiten produsen pupuk PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk mengumumkan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 senilai 107,62 miliar rupiah atau setara dengan 10,5 rupiah per saham. Corporate Secretary PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk Prayogo Teguh Ansori mengungkapkan pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil RUPS tahunan yang digelar pada 18 Juni 2026. Adapun jadwal pembagian dividen antara lain dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 26 Juni 2026 serta ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 29 Juni 2026. Tanggal daftar pemegang saham atau recording date ditetapkan pada 30 Juni 2026 dan tanggal pembayaran dividen tunai tanggal 22 Juli 2026. Manajemen menegaskan bahwa pembagian dividen tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Ya, emiten air minum kemasan PT Sariguna Prima Tirta Tbk optimistis maksud kami mampu mempertahankan laju pertumbuhan 2 digit pada 2026. Optimisme tersebut didukung oleh ekspansi pabrik baru dan upaya memperluas jaringan distribusi secara agresif. Emiten air minum kemasan PT Sariguna Prima Tirta Tbk optimistis mampu mempertahankan laju pertumbuhan 2 digit pada 2026 didukung oleh ekspansi pabrik baru. Direktur Utama PT Sariguna Prima Tirta Tbk, Melisa Patricia mengatakan, dengan beroperasinya 3 pabrik baru yang berlokasi di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menekan biaya distribusi yang terus meningkat. Selain menambah kapasitas produksi, perseroan juga memperluas jaringan distribusi secara agresif. Perseroan menargetkan jumlah cabang distribusi mencapai sedikitnya 500 cabang pada akhir 2026. Direktur Keuangan PT Sariguna Prima Tirta Tbk, Lukas Setio Wongso menambahkan, perseroan telah mengalokasikan belanja modal sebesar 700 miliar rupiah sepanjang 2026 dan hingga kuartal 1 2026, realisasi belanja modal telah mencapai sekitar 25% dari total anggaran. Terkait kinerja keuangan, pada kuartal 1 2026 perseroan mencatatkan penjualan sebesar 774 miliar rupiah atau meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga tumbuh 5% seiring peningkatan volume penjualan dan efisiensi operasional. Berbagai sumber IDX Channel. PT Puri Sentul Permai Tbk atau KDTN merombak jajaran pengurus dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar Senin 22 Juni 2026. Ya, perubahan manajemen ini disebut menjadi bagian dari strategi perseroan menyongsong ekspansi bisnis serta rencana aliansi strategis di masa mendatang. PT Puri Sentul Permai Tbk melakukan perombakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang berlaku efektif mulai 22 Juni 2026. Manajemen menyebut langkah ini menjadi bagian dari kesiapan perseroan dalam menyongsong prospek usaha dan proses suksesi perusahaan ke depan. Sepanjang 2025, KDTN mencatat peningkatan tingkat hunian sebesar 16,78% menjadi 68.890 kunjungan. Perseroan juga mengonfirmasi seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO telah terrealisasi dan terserap sepenuhnya untuk pengembangan bisnis. Saat ini KDTN mengoperasikan 6 unit hotel, 5 diantaranya berada di kawasan rest area Jalan Tol. Di sisi lain, perseroan terus mendorong inovasi berkelanjutan melalui sistem self-check-in, penggunaan perangkat hemat energi, serta pengurangan limbah plastik. Sejalan dengan perubahan manajemen, KDTN juga menyiapkan aliansi strategis dengan perusahaan perdagangan hasil tambang dan rencana perubahan pengendalian oleh Ruby Mining Hong Kong Limited. Perseroan diarahkan menjadi holding company untuk mengembangkan peluang usaha baru, termasuk rencana akuisisi entitas anak di bidang perdagangan mineral. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi KDTN sebagai pemimpin pasar akomodasi rest area, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan 8 stimulus ekonomi yang berlaku untuk bulan Juni hingga Desember 2026. Ya, total stimulus ekonomi terbaru ini yang disiapkan sebesar 26,34 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi yang diberikan sepanjang semester 2 2026. Stimulus ekonomi terbaru ini diberikan untuk mendorong konsumsi domestik dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global. Airlangga mengatakan total anggaran untuk bantuan sepanjang Juli hingga Desember 2026 ini mencapai 26,34 triliun rupiah. Terdapat 8 kebijakan yang dibagi dalam 3 pilar, yakni stimulus dan insentif, magang dan vokasi, serta bantuan pangan. Termasuk stimulus membebaskan tarif bea masuk impor LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah meredam dampak ketidakpastian global dan diharapkan menjadi insentif yang dapat dimanfaatkan dunia usaha di semester kedua. Berikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Airlangga menambahkan insentif bea masuk 0% untuk impor LPG diberikan khusus bagi industri petrokimia. Kebijakan ini diperlukan karena harga LPG mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan dan rantai distribusi global. Pemerintah berharap penghapusan tarif impor dapat membantu menekan biaya produksi dan menjaga daya saing industri dalam negeri. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. PT PLN melaporkan pemulihan sistem listrik Jawa setelah pemadaman bergilir. Ya, perbaikan pasokan energi primer batubara yang kembali lancar bisa mempercepat pemulihan. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik setelah terjadi pemadaman bergilir. Dirut PLN ini mengklaim kondisi pasokan energi primer batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Jawa kembali normal. Perbaikan pasokan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemulihan sistem kelistrikan. Darmawan berjanji pemadaman listrik bergilir yang terjadi berangsur bisa diminimalisir. Kendati demikian, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik dalam beberapa hari terakhir. Kami juga melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan juga melakukan penguatan pada pembangkit baik itu milik PLN maupun milik mitra kami yaitu Independent Power Producer. Kami melakukan upaya all out 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di sekitar 25 menit pertama perdagangan pada pembukaan hari ini. Sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,4% ke 6.090-an. Kemudian untuk top gainers ada DSSA, TPIA, BBRI, PTRO dan juga Telkom. Ya, tab khusus ada Bank Mandiri, TINS, PTBA, SMIL, kemudian juga ada Buka, pergerakan sektoral, sektor infrastruktur. Pemimpin penguatan dan penguatan sebetulnya tipis saja ya, 0,18% di seluruh basic industries. Kemudian sektor yang melemah terdalam adalah IDX energi ataupun sektor energi yang melemah 1,2%, disusul oleh sektor non-cyclic yang melemah 0,91%.